Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sunarti Sali dari kelas 2E dengan NIM 210110136. Baik, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya tentang aspek-aspek perkembangan anak usia 4-5 tahun. Sebelum itu, saya akan menyanyikan sebuah yel-yel terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ayo semangat. Tetap semangat. Jangan menyerah. Semangat. Hore! Baik, sekarang saya akan mempresentasikan hasil observasi saya. Anak yang saya teliti atau observasi ini bernama Abrizam Rafif Ashari. Umurnya 4 tahun 6 bulan. Pekerjaan orang tuanya adalah pedagang atau penjual mainan. Dari aspek-aspek perkembangan, yang pertama yaitu nilai agama dan moral. Terdapat indikator, tapi dari 6 indikator ini hanya satu yang tidak tercapai, yaitu membiasakan diri berperilaku baik. Anak belum dapat membiasakan diri berperilaku baik. Anak dapat berperilaku baik ketika orang tuanya menyuruhnya untuk berperilaku baik, baru anak itu mengikuti perintah orang tuanya. Kalau orang tuanya belum menyuruhnya, dia belum mau melakukannya. Aspek yang kedua yaitu fisik motorik. Yang pertama ada motorik kasar. Motorik kasar ini yang tidak tercapai yaitu melakukan gerakan bergelantung. Anak belum dapat melakukan gerakan bergelantung karena orang tuanya masih khawatir atau takut anaknya jatuh ketika anaknya bergelantung di pohon atau di manapun itu. Setelah itu ada juga menangkap sesuatu secara tepat. Anak belum dapat menangkap sesuatu secara tepat. Yang setelah itu melakukan gerakan antisipasi. Anak juga belum mampu. Contohnya ketika dia bermain bersama temannya. Ketika temannya memukulnya, anak belum dapat berlari atau menyingkir ketika temannya memukulnya. Dia diam saja dan setelah itu pasti dia menangis. Dan dia pun pergi melapor kepada orang tuanya. Setelah itu ada memanfaatkan alat permainan di luar kelas. Anak belum mampu karena anak belum bersekolah. Baik, yang setelah itu adalah motorik halus. Yang belum tercapai di sini adalah anak dapat mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media. Anak belum mampu berkarya seni menggunakan berbagai media karena anak belum mampu. Setelah itu, anak belum mampu melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan suatu bentuk dengan menggunakan berbagai media. Ya, itu juga belum. Setelah itu, yang ketiga adalah aspek kognitif. Di aspek kognitif ini, yang belum tercapai yaitu anak belum mengenal pola kegiatan dan menyadari pentingnya waktu. Anak yang saya teliti ini belum dapat memahami pentingnya waktu. Seperti ketika dia ingin bermain, pasti dia hanya ingin bermain sampai lupa makan, lupa tidur. Ketika orang tuanya memanggilnya untuk makan, baru anak itu mau makan. Ya, setelah itu aspek berpikir logis. Di sini yang tidak tercapai, yang pertama adalah mengklasifikasi benda berdasarkan fungsi, bentuk, atau warna, atau ukuran. Anak belum mampu mengklasifikasikan benda berdasarkan warna dan ukuran ataupun fungsinya. Yang kedua, mengenal gejala sebab akibat yang terkait dengan dirinya. Anak juga belum mampu mengenal gejala atau sebab yang terjadi pada dirinya. Contohnya seperti dia sakit, dia hanya bisa diam saja tanpa memberitahu orang tuanya kalau dia sedang sakit. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah aspek berpikir simbolik. Yang simbolik ini yang belum tercapai adalah mengenal lambang huruf. Anak belum terlalu mengenal lambang huruf seperti huruf A, B, C, belum terlalu dapat mengenal lambang hurufnya. Setelah itu ada aspek bahasa. Di aspek bahasa ini, anak belum mampu mengerti dua perintah yang diperintahkan bersamaan. Ya, contohnya seperti ketika disuruh oleh ibunya untuk
untuk diam. Untuk diam saat makan. Anak belum mampu mengerti ketika belum mampu mengerti dua perintah itu diam saat makan. Anak pasti ketika makan, kadang-kadang anak tetap berbicara ketika orang tuanya sudah menyuruhnya diam. Ya, selanjutnya aspek yang belum tercapai, yaitu ada aspek kekerasan. Di kekerasan di sini anak belum mampu membuat coretan yang bermakna. Karena anak ini masih bisa coret-coret, cuma asal-asal saja coretnya, belum ada makna dari coretan tersebut. Ketika ditanya itu apa, belum bisa menjawabnya. Selanjutnya ada di aspek sosial emosional yang belum tercapai di sini. Yang belum tercapai yaitu memahami peraturan dan disiplin. Anak belum dapat memahami aturan dan belum dapat juga disiplin dalam melakukan sesuatu. Dan ada juga anak belum mampu menunjukkan rasa percaya dirinya. Itu anak belum mampu ketika anak bertemu dengan orang yang baru, anak masih merasa canggung atau malu untuk berbicara dengan orang tersebut. Yang selanjutnya ada rasa tanggung jawab untuk diri. Di aspek rasa tanggung jawab untuk diri yang belum tercapai itu menghargai keunggulan orang lain. Anak belum mampu menghargai keunggulan orang lain karena anak itu bersifat egois. Dia hanya mau dirinya saja yang unggul daripada teman-temannya. Yang ketiga ada perilaku prososial. Yang belum tercapai di sini adalah menaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan. Anak belum dapat memahami peraturan tersebut. Habis itu juga menghargai orang lain. Tapi menghargai orang lain ini kadang-kadang anak bisa menghargai, tapi juga kadang-kadang anak itu sering berubah sikapnya atau moodnya. Ketika moodnya baik, anak bisa menghargai orang lain, tapi ketika moodnya sedang buruk, anak tidak akan menghargai orang lain. Tapi ketika dibujuk oleh ibunya baru bisa. Selanjutnya ada aspek seni. Di aspek seni ini yang pertama ada anak mampu meningkatkan berbagai alunan lagu atau suara. Yang belum tercapai di sini adalah memainkan alat musik, instrumen, benda yang dapat membentuk irama yang teratur. Kadang-kadang anak sering memukul meja dengan kayu sehingga menghasilkan bunyi, tapi iramanya belum teratur. Yang kedua ada tertarik dengan kegiatan seni. Yang belum tercapai di sini menggunakan imajinasi untuk mencerminkan perasaan dalam sebuah peran. Anak belum mampu menggunakan imajinasinya untuk mencerminkan perasaannya. Selanjutnya yang belum tercapai di sini menggambar objek di sekitarnya. Anak belum bisa menggambar objek di sekitarnya karena anak jarang dilatih untuk menggambar oleh orang tuanya. Ya, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kelebihan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.